Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem informasi dalam radiologi. Nah, adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Sistem informasi yang umumnya digunakan dalam radiologi. Yang pertama adalah Network Attached Storage atau NAS. NAS adalah beberapa perangkat dengan kapasitas penyimpanan data yang besar yang menyediakan layanan penyimpanan data berbasis file ke perangkat lain di jaringan. Nah, NAS ini sendiri terdiri atas beberapa penyimpanan hard disk dalam konfigurasi RAID. Kemudian protokol khusus yang digunakan adalah NFS, SMB, AFC, atau NC. Kemudian mekanisme aksesnya menggunakan akses tingkat file yang terhubung dengan LAN melalui kabel Ethernet. Nah, kemudian skala implementasinya adalah dapat digunakan pada pengguna rumahan dan usaha kecil hingga menengah. Sedangkan jika digunakan untuk perusahaan besar seperti multinasional, ini kurang cocok untuk digunakan. Nah, NAS ini terdiri atas beberapa komponen seperti server NAS, server operasional, switch gigabyte, dan HDD NAS. Selanjutnya ada Storage Area Network atau SAN. SAN merupakan infrastruktur penyimpanan data tingkat perusahaan yang beroperasi sepenuhnya terpisah dari jaringan lokal atau LAN utama. Sistem ini dirancang bukan untuk membagikan file biasa, melainkan mengintegrasikan sekumpulan perangkat penyimpanan terpusat melalui jaringan khusus tanpa membebani jaringan umum. Yang pertama ada infrastruktur independen. Ini berarti SAN memiliki jalurnya sendiri. Ia tidak berbagi bandwidth atau jalur kabel dengan lalu lintas internet pasien, sehingga keamanannya berlapis. Kemudian yang kedua, protokol khusus. Untuk pendukung jalur independen tersebut, transmisi datanya tidak menggunakan standar LAN biasa. SAN menggunakan protokol perangkat keras spesifik seperti Fiber Channel atau ISCSI yang menjamin kecepatan transfer data sangat cepat. Kemudian mekanisme akses. SAN membaca dan menulis data menggunakan metode block level storage, yang artinya server menarik data secara langsung dalam bentuk blok mentah berkecepatan tinggi, seolah-olah penyimpanan itu tertanam di dalam motherboardnya sendiri. Kemudian yang terakhir ada skala implementasi. Sistem ini digunakan dalam lingkungan yang menuntut performa tinggi, keandalan, dan stabilitas masif. Dalam konteks radiologi, SAN adalah fondasi dari server PACS. Next. Berikut adalah komponen server SAN. Yang pertama ada server storage. Perangkat ini adalah rak komputasi utama yang fungsinya untuk menyimpan data. Tugas utamanya adalah menampung puluhan hingga ratusan hard drive. Selanjutnya ada switch FO atau fiber optik. Ini adalah terminal jaringan khusus atau SAN switch. Fungsinya adalah mengatur rute lalu lintas data antara server storage dan server operasional. Kemudian selanjutnya adalah HDD SAS atau hard disk drive SAS. Ini adalah wujud fisik media penyimpanan yang disimpan di dalam server storage. SAS dipilih karena menawarkan kecepatan rotasi mekanis yang tinggi dan dirancang untuk tahan 24 jam non-stop tanpa henti. Kemudian yang terakhir ada server operasional. Pada rumah sakit ini adalah server PCS. Server operasional ini mengeksekusi sistem operasi dan aplikasi klinis. Next. Selanjutnya ada manfaat SAN. Yang pertama, manfaat dan yang paling krusial adalah performanya. Karena SAN menggunakan jalur fiber optik khusus, jadi jeda pengiriman datanya sangat rendah. Kemudian yang kedua, SAN menawarkan skalibilitas yang luar biasa. Dengan SAN, kita bisa menambah banyak ruang penyimpanan baru ke dalam rack storage kapan saja, tanpa perlu mematikan server PCS atau mengganggu operasional rumah sakit. Kemudian yang ketiga, SAN dirancang untuk keandalan maksimal. Semua komponen di dalamnya, mulai dari kabel hingga switch, memiliki cadangan. Jadi, jika satu kabel fiber optik putus, data akan otomatis dialirkan melalui jalur cadangan. Yang keempat, manajemen menjadi lebih efisien. Jadi, admin IT rumah sakit tidak perlu mengelola penyimpanan di server secara terpisah. Dan yang terakhir, terkait pencadangan dan pemilihan. Karena SAN memiliki jaringannya sendiri, proses backup data PACS dapat dilakukan langsung dari storage ke perangkat backup
tanpa menumpang jalur LAN utama. Next. Oke, kemudian kita masuk ke local area network atau LAN. LAN merupakan tulang punggung komunikasi digital modern. Secara sederhana, LAN adalah sekelompok komputer dan perangkat yang saling terhubung dalam area geografis yang terbatas, seperti kantor, sekolah, rumah, rumah sakit. Jaringan ini memungkinkan berbagai perangkat untuk berbagi sumber daya, mulai dari file, printer, hingga koneksi internet. Skala LAN bisa bervariasi dari yang sangat kecil hanya dengan beberapa perangkat hingga jaringan masif yang mendukung ribuan pengguna. Kemudian jenis-jenis LAN. Eh, Pertama ada wired LAN, LAN berkabel, yang menggunakan kabel Ethernet fisik untuk menghubungkan perangkat. Kemudian ada wireless LAN atau WLAN, menggunakan gelombang radio atau Wi-Fi untuk koneksi tanpa kabel. Kemudian ada virtual LAN atau VLAN, yang digunakan organisasi besar untuk berbagi jaringan luas menjadi subdivisi logis yang lebih mudah dikelola, meskipun perangkatnya tidak berada di lokasi fisik yang sama. Cara kerja eh, LAN ini yaitu menggunakan alamat IP dan alamat MAC, yang ini merupakan kode unik untuk menghubungkan antara perangkat dan dihubungkan menggunakan switch dan router. Next. Dan ini adalah contoh penggunaan LAN di area rumah sakit, yang mana terkhusus di radiologi. Yang pertama ada modalitas yang dihubungkan menggunakan kabel LAN. Kemudian nantinya ada router, yang router ini terhubung dengan switch, yang terhubung juga dengan view station, kemudian diagnostic workstation. Next. Kemudian untuk menghubungkan kabel dengan switch dan komputer atau perangkat, itu membutuhkan kabel dengan konektor. Nah, konektor ini perlu dipasang ke kabel yang disebut dengan crimping RJ45. Dan kabel ini perlu sesuai dengan urutannya masing-masing. Yang pertama ada putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Ya, ini ya pemasangan crimpingnya. Konektor telah terpasang. Kemudian periksa kembali urutannya, tidak boleh balik, ini pun, lalu di crimping. Tekan lagi, lalu kita uji menggunakan kabel tester. Oke. Next. Kemudian kabel tersebut memiliki kategori, mulai dari kategori 1 hingga kategori 8, yang mana kategori 8 itu memiliki kecepatan transmisi hingga 40 Gbps. Akan tetapi kekurangannya yaitu jaraknya yang hanya 30 meter. Dan semakin tinggi kategorinya membutuhkan pelindung yang semakin tinggi juga. Ini shielded. Kemudian yang bawah itu bahkan tidak menggunakan pelindung atau unshield. Next. Oke, masuk ke Wide Area Network atau WAN. Berbeda dengan LAN, WAN ini merupakan jaringan komputer yang mencakup area lebih luas seperti antar kota, negara, bahkan benua. Jadi tidak hanya di satu tempat saja. Tujuannya tentu adalah untuk mengirim data sehingga komunikasi lancar dan akses sistem jadi terpusat. Contoh dari WAN ini sendiri adalah internet yang kita gunakan, yang mana kita bisa berkomunikasi walaupun kita berada di kota yang berbeda. Kemudian gambar di samping menunjukkan ada kampus A, B, C, dan D yang mana tidak terhubung secara langsung, namun terpusat melalui WAN, yang artinya untuk mengirim data dari kampus A ke B atau dari kampus B ke C, kita harus memasukkan data terlebih dahulu melalui WAN, sehingga baru bisa diteruskan atau diterima ke kampus masing-masing. Next. Selanjutnya adalah Virtual Private Network atau VPN, yang mana merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengalihkan trafik internet ke jaringan yang disediakan oleh admin. Pertanyaannya, apakah VPN ini aman? Untuk menginstal aplikasi VPN, kita
ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Seperti pada gambar adalah contoh VPN yang resmi, sehingga aman untuk diinstal. Cara kerja dari VPN ini adalah mengubah jalur koneksi internet melalui server, kemudian VPN akan menyembunyikan proses pengiriman dan penerimaan data, dan kemudian akan dienkripsi yang dikirim antara komputer pengguna dan server VPN. Selanjutnya, VPN akan menyamarkan IP online pengguna. Next. Manfaat VPN ini sendiri adalah memberikan jaminan keamanan karena jaringan yang digunakan adalah privat, kemudian akses remote control untuk jarak jauh, contohnya adalah teleradiologi, kemudian melindungi privasi online, mengatasi geolocation block, contohnya jika ada suatu wilayah yang diblokir, kita bisa menggunakan VPN untuk mengalihkan ke wilayah lain. Kemudian membuka website yang diblokir pemerintah. Alur kerjanya, seperti pada gambar, dari laptop kamu akan mengirim data, kemudian data akan masuk ke VPN terlebih dahulu. Kemudian VPN akan mengamankan dan menyembunyikan identitas atau IP kamu. Setelah itu data akan masuk ke firewall atau tembok pelindung. Firewall ini akan mengizinkan data yang aman atau memblokir yang mencurigakan. Next. Berikut merupakan dua hal yang mempengaruhi proses perpindahan data atau transfer data pada sebuah sistem penyimpanan atau sebuah jaringan, yaitu bandwidth dan juga latensi. Bandwidth sendiri adalah kapasitas maksimum data yang bisa dikirim, sedangkan latensi adalah waktu yang dibutuhkan bagi data untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Untuk bandwidth sendiri, fungsinya adalah mengatur besaran data yang ditransfer, kemudian juga mengukur besaran media yang dikirim oleh sumber ke tujuan. Kemudian untuk bandwidth dapat dihitung menggunakan satuan BPS atau bit per second, di mana BPS sendiri lebih baik dikenal di dalam satuan kbps, mbps, ataupun gbps. Sedangkan untuk latensi diukur menggunakan millisecond. Lalu untuk penggunaannya di dalam kehidupan nyata, bandwidth lebih sering digunakan di dalam penggunaan download. Kemudian untuk latensi lebih sering digunakan di dalam kita ataupun kalian bermain game online. Next. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan dari cloud-based packs, di mana yang sudah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya. Adapun penggunaan dari SAN, NAS, LAN, WAN, itu tuh sangat berkesinambungan semuanya. Ya, pertama adalah penggunaan LAN, di mana LAN ini berhubungan dengan cloud. Contohnya adalah menghubungkan di mana cloud ini kan berbasis dari data, yaitu seperti yang dijelaskan di sini, yaitu penyimpanan dan akses yang aman ke gambar laporan medis melalui cloud. Di mana cloud ini sangat sangat krusial karena menggunakan penyimpanannya dan jaringannya. Yang benar-benar krusial adalah penggunaan jaringan, di mana jaringan ini sangat penting. Nah, jaringan yang sudah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya, yaitu ada penggunaan LAN, WAN, dan juga VPN. Nah, untuk LAN sendiri, peranannya dalam cloud ini ada menghubungkan alat ke gateway lokal sebelum data-data tersebut diunggah. Nah, kemudian ada juga WAN, di mana jalur utama untuk mengunggah gambar ke server cloud atau internetnya. Karena seperti yang kita tahu, cloud ini kan di udara, jadi sangat penting penggunaan internet yang baik. Kemudian ada pun cloud storage, di mana kalau dibandingkan dengan penyimpanan yang lain seperti rumah sakit yang lain yang onsite, itu ada penyimpanan yang sangat-sangat penting, di mana ada NAS dan juga SAN. Nah, sedangkan cloud ini, basis dari PAX Cloud ini, dia menggunakan cloud storage, di mana dia akan menggantikan penyimpanan yang onsite di rumah sakit dari yang berlangganan, yang kita langganan itu nanti. Nah, kemudian ada pun juga VPN, di mana VPN tadi kan virtual private network ya. Jadi ini untuk mengamankan data-data agar tidak dicuri oleh orang. Nah, apa sih sistem dari cloud based packs ini di rumah sakit itu? Kita perlu LAN di mana untuk menangkap gambar. Kemudian
seperti yang sudah dijelaskan, WAN juga untuk mengirimkan ke penyedia cloud-nya. Jadi penyedia cloud ini akan mengelola dan menyimpan secara skala besar, di mana setara dengan SAN, yaitu pusat penyimpanan datanya di rumah sakit, sedangkan cloud ini yang penyedianya atau vendornya yang punya. Sehingga rumah sakit tidak perlu lagi membeli server fisik atau storage yang fisik yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Next. Nah, untuk maintenance dari CloudPax itu sendiri, itu pertama yaitu paling terlihat adalah biaya awal. Biaya awal ini pertamanya CloudPax ini rendah dibandingkan dengan onsite di lokasi yang kita perlu NAS dan juga SAN itu. Karena apa? Karena ya pemeliharaan dan perangkatnya itu tidak di lokasi. Karena kita nggak bisa secara maintenance benar-benar ngelihat langsung dan memelihara atau mencoba untuk menyimpan data secara fisiknya. Karena apa ya? Karena itu yang milik adalah yang kita langganankan itu, CloudSpace-nya, yang perusahaan yang kita gunakan untuk menjadi penyimpanan, perusahaan penyimpanan yang kita gunakan itu. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang onsite, dia memerlukan investasi awal yang mahal. Karena apa? Karena dia punya fisiknya, storage fisik. Kemudian adalah operasinya, beroperasi dengan model berbasis langganan yang sudah saya singgungan tadi. Dia itu berbasis langganan, di mana biaya berkelanjutannya ini juga akan sama dan mungkin tidak jauh berbeda dengan ketika langganan kita di awal. Berbeda dengan ketika kita menggunakan yang onsite. Ketika yang awal investasinya kita di awal pembelian produknya ini mahal banget, yang selanjutnya itu juga terdapat biaya berulang, di mana itu mungkin bisa lebih rendah tapi juga jangka panjang. Namun ada sisi jeleknya di sini, di mana ketika pemeliharaan CloudPax ini kan yang memelihara dari pihak yang kita langganan tersebut, perusahaan yang kita langganan tersebut. Nah, sedangkan onsite itu biayanya itu bisa lebih mahal, bisa lebih dari target kita, di mana ada memerlukan biaya tambahan, bisa pemeliharaan atau peningkatan dari storage-nya itu sendiri. Kan storage tidak mungkin cuma 1 terabyte seperti kita 1 tera, 2 tera, enggak, pasti bertera-tera yang digunakan. Jadi biayanya mungkin tambah mahal atau mungkin bisa signifikansinya tidak terlalu naik gitu. Jadi total kepemilikan selama masa pakai ini bergantung pada biaya pemeliharaan, sehingga CloudPax ini lebih bermanfaat dibandingkan onsite, tapi onsite juga dibutuhkan begitu. Next. Nah, kemudian ada perbandingan nih penggunaan PAX. Ada yang on-site PAX, di mana kita punya server sendiri, penyimpanan secara fisik di dalam rumah sakit. Ada yang terus perbandingan dengan cloud-based PAX sendiri dan juga hybrid. Nah, tadi sebelum sempat saya singgung, di mana hybrid itu adalah penggunaan kedua antara onsite dan juga cloud-based site, di mana ini sangat kombinasi. Yang satunya kita bisa penyimpanan melalui cloud-based PAX, terus kita bisa juga onsite, kita juga punya data servernya juga di rumah sakit. Nah, untuk perbandingannya ada biaya awal yang sudah disinggung tadi sangat tinggi. Onsite pasti sangat tinggi karena kita harus beli servernya juga, storage-nya juga. Kemudian berbeda dengan cloud-based PAX, di mana PAX-nya ini sangat rendah karena biaya setupnya tinggal kita beli langganan saja kepada perusahaan yang kita tuju. Kemudian ada hybrid PAX, di mana ini kombinasi ya, bisa dibilang bisa ya tengah-tengah, tidak terlalu mahal dan juga mungkin malah bisa lebih mahal karena apa, kita gunakan keduanya gitu. Kemudian ada keamanan akses. Nah, untuk onsite PAX pasti sangat cepat karena kan di tempat, penggunaan server dan juga storage-nya, jadi menggunakan LAN. Terus yang cloud-based PAX itu sangat tergantung dengan internet yang sudah saya singgung tadi juga krusial. Kalau internet kalian tidak lancar, kita tidak bisa upload file-file atau data-data yang kita gunakan, gambar-gambar yang mau dikirim gitu. Kemudian hybrid ini juga cepat karena ada data dari lokal juga ada, kita bisa kirim ke
cloud based pack juga bisa gitu. Terus keamanan data. Nah, untuk keamanan data ini di onsite ini tanggung jawabnya internal. Jadi rumah sakit yang punya, jadi harus ada orang IT di dalamnya. Kemudian juga untuk cloud based pack ini yang bertanggung jawab tuh vendor perusahaannya. Jadi kita tinggal kalau ada kendala tinggal kita bilang ke vendornya. Terus untuk hybrid ini tanggung jawab bersama. Jadi ya kita bisa gunakan internal IT dan juga vendor. Terus skalabilitasnya ini kalau onsite ini sulit, harus tambah hardware, sedangkan cloud based packs ini sangat mudah, instan. Terus untuk hybrid ini mudah karena ekspansi via cloud. Terus untuk disaster recovery-nya, untuk ya maintenance-nya gitu itu kalau onsite ini sulit dan mahal. Kemudian untuk cloud based pack ini sudah terintegrasi, terus yang hybrid ini juga sudah terintegrasi. Nah, kemudian ada terakhir adalah update-nya software, di mana kalau onsite packs itu manual oleh staff IT yang dipunya di rumah sakit. Sedangkan cloud based packs ini udah otomatis dari vendor, kita tinggal terima jadi, kita minta update pun dia pasti langsung otomatis update. Kemudian di hybrid juga begitu. Di hybrid ini akan otomatis dan atau manual terjadwal. Jadi kita bersinambungan. Jadi untuk manual juga bisa, untuk otomatis juga bisa. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu mengenai SL7 dan interaksi antar aplikasi pada sistem kesehatan. Nah, sebelumnya yaitu apa sih itu SL7? Itu SL7 merupakan suatu bahasa standar internasional yang berguna untuk bertukar, integrasi data, kemudian mengolah data kesehatan antar sistem atau aplikasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, SL7 ini berfungsi yang utama yaitu untuk memudahkan dan menghindari kesalahan data pasien terutama. Kemudian SL7 ini juga berfungsi dan bertujuan untuk mempermudah interoperabilitas antar sistem kesehatan, kemudian ya tentunya mengurangi kesalahan dalam input data pasien, mempercepat pertukaran informasi pasien, dan mendukung pengambilan keputusan klinis. Nah, SL7 ini merupakan penghubung antara HIS dengan aplikasi lainnya seperti contoh HIS dengan RIS, kemudian HIS dengan Laboratory Information System, dan lain sebagainya. Next. Ini merupakan workflow daripada suatu sistem di suatu pelayanan kesehatan, di mana SL7 ini menjadi penghubung, di mana ketika pasien registrasi di HIS, kemudian ketika pasien ingin dilakukan tindakan, tentunya akan mengirim data pasien ke instalasi terkait. Contoh di sini mengirim ke RIS, yaitu melalui SL7 ADT, kemudian SL7 ORM, dan seterusnya. Kemudian SL7 ini juga berfungsi untuk mengirimkan hasil baca daripada dokter juga. Next. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan mengenai SL7, di mana ini merupakan tampilan aplikasi daripada SL7, di mana di sini terdapat bahasa daripada SL7-nya, kemudian di sini terdapat pesan yang terdapat pada SL7-nya. Nah, pada SL7 ini terdapat MSH, PI. Sebelumnya pada SL7 ini nanti akan terdapat ini merupakan bahasa daripada SL7-nya. Kemudian di bagian sini terdapat beberapa setting atau beberapa template daripada apabila kita ingin melakukan sesuatu seperti order message atau memesan suatu tindakan kepada instalasi lain seperti itu, atau ini pada register pasien atau mendaftarkan pasien. Nah, saja di mana di sini terdapat pada register pasien terdapat 4 kolom seperti itu, yaitu ada MSH, yaitu Message Reader, kemudian Patient Identification atau PID, kemudian Next of Kin atau NK1, dan PV1 ini adalah Patient Visit. Nah, di sini terdapat bahasa-bahasa yang ada, bahasa yang digunakan SL7 untuk saling berkomunikasi. Nah, untuk mengedit atau mengubah daripada bahasa-bahasa ini tentunya terdapat pada kolom di sini, di mana pada setiap
bahasa ini memiliki arti seperti ketika saya menekan ini, di sini yaitu mengacu pada MSH3, yaitu sending application seperti itu, di mana kita dapat mengubahnya di sini. Kemudian kita akan lanjut di patient identification, di mana pada awal patient identification ini akan mencantumkan ID number daripada si pasien. Kemudian terdapat identifier type code, kemudian list daripada atau nomor urut daripada pasien, kemudian PID 5 ini masuk pada pasien name, di mana PID 5.1 ini merupakan yang sebelah sini merupakan nama depan si pasien. Kemudian ketika saya mengubah di sini, ini merupakan nama belakang si pasien, seperti yang saya tunjukkan. Saya akan mengubah. Nah, tentunya ketika saya mengubah di sini, bahasa pemrograman dari si SL7 ini akan berubah, dan pesan yang disampaikan pun pesan yang terdapat pun akan berubah seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat PID 6, yaitu identifikasi daripada nama ibu si pasien. Di sini dimuat yaitu nama depan ibu si pasien dan nama belakang ibu si pasien. Kemudian setelah itu pada PID 7 ini tercantum tanggal lahir si pasien. Kemudian di PID 8 ini terdapat jenis kelamin si pasien. Kemudian kita akan lanjut di PID 10. Di sini juga terdapat pada pasien identification terdapat alamat daripada si pasien, yaitu mulai dari jalan, kemudian kota, kemudian provinsi, kemudian terdapat pula kode posnya seperti itu. Dan tentunya ketika saya membuat di sini, di bahasa pun akan berubah, dan kemudian terdapat negara si pasien. Selanjutnya pada PID 13 yaitu terdapat nomor handphone si pasien, dan juga terdapat status daripada si pasien, apakah status pasien sedang menikah atau belum. Kemudian di bagian selanjutnya yaitu ada next of kin, atau di sini terdapat identitas daripada lanjutan daripada si pasien yang berhubungan pada pasien. Nah, setelah itu di sini terdapat pasien visit. Ini merupakan keterangan kunjungan daripada si pasien, mulai dari bagaimana statusnya si pasien, lokasinya, kemudian lokasi sekarang pasien di mana, kemudian terdapat dokter yang menangani pun seperti apa juga terdapat jelas. Nah, semua pesan-pesan atau bahasa pasien ini, bahasa pemrograman si SL7 ini, pada saat kita mengirim ke sistem yang lain atau ke komputer atau device yang lain, tentunya tidak dalam bentuk seperti ini, juga langsung ke bentuk seperti ini, jadi langsung ke pemesan ke dalam bentuk pesan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana si SL7 ini saling terhubung atau saling komunikasi dari antar satu device ke device yang lain? Tentunya pada SL7 ini terdapat fitur yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Jadi si SL7 ini dapat mengirim pesan dan menerima pesan. Untuk mengirim pesan dan menerima pesannya ini dapat melalui yaitu satu jaringan, kemudian dapat melalui satu jaringan yaitu di mana komputer itu akan saling terhubung dari satu jaringan yang sama, kemudian dapat melalui IP address dari komputer si pengirim dan penerima. Nah, untuk cara mengirimnya yaitu tentunya kita akan membuat data daripada si pengirim terlebih dahulu, yaitu membuatnya di sini di samping tombol send. Kita akan mencet create new, kemudian di sini aktivitas TP-nya dapat melalui LMLP connection, HTTP sender, atau web service sender. Nah, untuk namanya kita akan tulis nama yang akan nama daripada si pengirimnya ini. Nah,
Untuk host address-nya ini merupakan IP address daripada IP address daripada komputer atau device yang akan kita tuju. Nah, seperti itu. Kemudian port. Nah, port daripada si komputer yang menerima dan komputer yang mengirim ini harus sama, seperti itu. Setelah itu, kemudian setelah selesai men-setting, kemudian kita tinggal klik send, seperti itu. Kemudian untuk menerima sama juga, kita akan mengedit daripada di sini, kita akan create new juga, kemudian, nah, di sini dapat menerima pula daripada berapa, yaitu daripada TCP receiver, database, dan lain sebagainya. Untuk name-nya, yaitu kita isi seperti itu. Dan untuk connection-nya ini, seperti yang saya bilang tadi, dapat melalui disk komputer atau komputer yang lain, tetapi pada jaringan yang sama. Kemudian dapat komputer hanya pada komputer ini saja, atau hanya dapat melalui IP address daripada komputer ini, seperti itu. Dan seperti biasanya portnya itu harus sama. Jadi SL7 ini bisa saling terhubung dan aman itu karena port daripada komputer yang mengirim dan yang menerima itu sama, seperti itu. Kemudian setelah itu kita tinggal menekan start receiving. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Next. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menggunakan AnyDesk. Pertama, pastikan aplikasi AnyDesk sudah diunduh dan terpasang pada kedua perangkat. Perangkat yang akan mengontrol dan perangkat yang akan dikontrol. Selanjutnya, buka aplikasi AnyDesk di kedua perangkat. Perhatikan deretan 9 angka di samping kanan tulisan Your Address di layar utama. Angka ini adalah identitas unik perangkat. Kemudian, pada perangkat yang akan mengontrol, ketik 9 angka ID dari perangkat target ke dalam kolom remote desk. Di sini saya sudah menginput data 9 angka tersebut. Setelah itu, tekan tombol connect atau enter. Kemudian, perangkat target akan memunculkan jendela pop-up permintaan koneksi. Klik tombol accept berwarna hijau untuk memberikan izin akses layar dan kontrol. Setelah koneksi terjalin, kita dapat mengontrol perangkat target secara real time. Dalam konteks radiologi, metode ini biasanya digunakan oleh teknisi IT rumah sakit untuk melakukan troubleshooting jarak jauh pada konsol modalitas seperti CT scan atau MRI. Di sini kita bisa menggerakkan kursor untuk membuka dan menutup aplikasi. Dan yang terakhir, jika sesi remote sudah selesai, pastikan untuk memutus koneksi, klik tombol disconnect pada bilah menu AnyDesk. Jadi begitulah cara menggunakan AnyDesk. Terima kasih. Baik, masuk kepada konsep enkripsi dan kegunaannya dalam sistem informasi radiologi. Nah, apa sih itu enkripsi? Jadi enkripsi ini masuk dalam suatu ilmu yang disebut kriptografi, yaitu ilmu untuk melindungi informasi agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi dalam kriptografi ini ada dua hal, yaitu plain text atau data asli dan ciphertext atau data yang sudah diacak. Nah, enkripsi ini adalah proses pengubahan dari plain text ke ciphertext. Lalu ada yang namanya dekripsi. Nah, ini kebalikan dari proses enkripsi, yaitu pengubahan dari ciphertext ke plain text. Jika dilihat di bawah sini, ini merupakan proses enkripsi yang dimana dari plain text akan dienkripsi, lalu akan menghasilkan ciphertext, lalu dienkripsi, dan hasil akhirnya adalah plain text. Next. Nah, ini contoh dari enkripsi itu sendiri, di mana di sini terdapat dua contoh, yaitu ada monoalfabet dan multi-alfabet. Monoalfabet ini contoh sederhananya, di mana misalnya plain text-nya adalah Erlangga, nantinya plain text ini akan diubah secara enkripsi ke ciphertext. Lalu untuk multi-alfabet ini lebih kompleks, di mana terdapat banyak proses enkripsi dan dekripsi yang nantinya
akan lebih aman untuk data. Nah, Consensus Encryption ini sendiri terdiri dalam sistem komputer, server atau jaringan, dan data atau informasi yang muncul nantinya di layar penerima itu merupakan data yang sudah dienkripsi. Artinya sistem ini dibuat agar user langsung dapat melihat hasil akhir atau plain text, karena ciphertext ini tidak berguna untuk user. Next. Baik, berikutnya adalah tujuan enskripsi, di mana enskripsi ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan, integritas data, dan autentikasi. Yang pertama, kerahasiaan, yaitu memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi. Hal ini sangat penting karena terutama dalam sistem radiologi, karena data pasien ini bersifat sensitif. Yang kedua, ada integritas data, yaitu menjamin bahwa data tidak berubah atau dimanipulasi selama proses pengiriman maupun penyimpanan. Ini penting agar informasi yang digunakan tetap akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, autentikasi, yaitu memastikan bahwa data yang diterima berasal dari sumber yang valid dan terpercaya. Jadi ketiga aspek ini saling mendukung dalam menjaga keamanan data pasien. Next. Oke, selanjutnya terkait jenis-jenis enskripsi yang digunakan. Beberapa jenis enskripsi yang umum digunakan antara lain ada base64 yang merupakan metode encoding untuk mengubah data biner menjadi teks, sehingga memudahkan proses transisi dan penyimpanan data. Kemudian ada MD5, yaitu algoritma hash yang digunakan untuk menghasilkan nilai tetap dari suatu data, biasanya untuk verifikasi integritas. Namun saat ini penggunaannya mulai berkurang karena tingkat keamanannya yang rendah. Selanjutnya ada SHA-256 dan SHA-3 yang merupakan algoritma hash dengan tingkat keamanan lebih tinggi, sehingga banyak digunakan dalam sistem modern. Selain itu ada HTTPS, yaitu protokol yang menggunakan enskripsi SSL atau TLS untuk mengamankan pertukaran data melalui internet. Dan terakhir ada VPN yang berfungsi untuk menginskripsi koneksi jaringan agar lebih aman, terutama saat mengakses sistem dari luar jaringan. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepatuhan terhadap standar, yaitu standar untuk melindungi data pasien berdasarkan HIPAA, yaitu singkatan dari Health Insurance Portability and Encodability Act yang merupakan aturan untuk melindungi keamanan data pasien, di mana ini diterapkan dalam sistem radiologi, yaitu berupa RIS untuk mengelola data pasien dan administrasi, serta PES untuk menyimpan dan menampilkan gambar hasil citra. Prinsipnya adalah yang pertama yaitu confidentiality, yaitu berupa kerahasiaan di mana aksesnya ini terbatas, hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang. Kemudian integrity, di mana data tidak boleh diubah sembarangan tanpa adanya izin, berupa hasil diagnosis yang tidak boleh diedit sembarangan. Dan yang ketiga adalah availability, di mana data ini selalu tersedia saat dibutuhkan, misalnya hasil CT scan yang bisa langsung diakses saat pasien akan melakukan kontrol. Kemudian kerahasiaan rekam medis, di mana rekam medis ini merupakan dokumen rahasia pasien yang wajib dijaga oleh kita sebagai tenaga kesehatan, yang berupa identitas pasien, diagnosis penyakit, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan juga berupa riwayat pengobatan. Tujuannya untuk menjaga privasi pasien, memberikan rasa aman, dan menjaga kepercayaan pasien terhadap tenaga medis. Next. Kemudian berikut adalah dasar hukum Indonesia yang mengatur tentang kerahasiaan rekam medis. Yang pertama ada pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yaitu mengatur tentang praktik kedokteran. Yang kedua adalah Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 yang mengatur tentang rekam medis. Dan yang ketiga adalah Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 yang mengatur tentang rekam medis elektronik. Semua tenaga medis wajib patuh untuk menjaga keamanan data pasien. Ini wajib, bukan hanya sebagai suatu pilihan. Kemudian, jika melanggar dari aturan atau jenis yang sudah ditetapkan berdasarkan hukum
terdapat tiga jenis pelanggaran. Yang pertama ada pelanggaran pidana, sanksi pidana, di mana ini berupa hukum negara yang berupa misalnya contohnya tidak membuat rekam medis, ini dapat dipenjara berupa kurungan ataupun membocorkan data pasien. Kemudian sanksi administrasi ini dapat berupa teguran hingga pencabutan izin, misalnya pada perlakuan yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah sanksi perdata, di mana pasien dapat menggugat tenaga medis apabila mereka merasa dirugikan. Jadi rekam medis ini merupakan tanggung jawab semua tenaga medis, bukan hanya dokter, untuk menjaga kenyamanan pasien. Next. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa dalam rumah sakit sendiri itu terdapat banyak sekali aplikasi atau sistem yang digunakan demi kelancaran administrasi atau demi kelancaran workflow. Nah, seperti misalnya di sini dapat terlihat ada SIM-RS dan RIS, di mana SIM-RS sendiri itu digunakan untuk data pasien, administrasi, dan juga billing, dan RIS lebih khusus untuk radiologi yang isinya ada order, jadwal, dan sebagainya. Nah, kedua sistem ini itu berbeda dan jika tidak diintegrasi, maka akan berisiko kesalahan data sehingga harus diinput ulang. Nah, cara seperti ini itu nantinya tidak efektif dan juga tidak efisien. Makanya itu digunakan salah satu metode yaitu database broker, yang di mana database broker ini berfungsi sebagai penghubung antara dua database yang berbeda. Misalnya, ketika dokter menginput permintaan pemeriksaan di SIM-RS, nanti data pasien ini akan dikirim secara otomatis ke RIS melalui broker. Nah, dengan cara ini, radiografer nantinya tidak perlu memasukkan data ulang, sehingga akan lebih efisien dan mengurangi kesalahan. Next. Boleh. Nah, di sini kita akan lebih lanjut membahas mengenai metode database broker. Bisa dilihat pada gambar di slide ini. Ini terdapat host atau IP address, lalu port, dan username, dan password. Nah, semua ini merupakan pengaturan agar sistem bisa koneksi ke database. Cara kerjanya adalah broker pertama akan melakukan koneksi ke database SIM-RS, lalu mengambil data yang dibutuhkan, dan terakhir akan mengirimkan data tersebut ke database RIS. Dengan cara ini, data pasien atau permintaan pemeriksaan tidak perlu diinput ulang. Jadi, semuanya akan berpindah secara otomatis antar sistem. Next. Nah, selain dari metode database broker, di sini ada metode folder sharing. Nah, metode folder sharing ini itu intinya data akan dikirim melalui bentuk file ke folder secara bersama. Nah, metode ini merupakan cara yang lebih sederhana dibandingkan metode database broker tadi. Di sini bisa dilihat diagramnya, di mana SIM-RS terhubung dengan folder in dan folder out. Di sini nantinya SIM-RS akan mengirim file ke folder in, kemudian RIS yang juga terhubung dengan folder in dan folder out akan membaca dari folder in tersebut. Setelah selesai, hasilnya akan dikirim kembali melalui folder out. Biasanya file yang digunakan berbentuk JSON, XML, atau INI. Namun di sini terdapat kekurangan, yaitu yang pertama tidak in type, yang kedua bergantung file atau dapat terjadi delay, lalu yang ketiga lebih rawan error dibandingkan sistem atau metode database broker. Next. Nah, di sini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa jenis file, text file, yaitu ada JSON, XML, dan INI, yang mempunyai kelebihan atau keunggulannya masing-masing. Perlu diketahui bahwa text file ini merupakan semacam
dan dalam tanda kutip bahasa yang digunakan antar sistem. Untuk JSON sendiri, ini keunggulannya adalah ringan dan modern dan juga banyak dipakai di API. Lalu XML ini lebih kompleks namun sering digunakan atau sering dipakai dalam standar medis. Lalu yang ketiga, INI, ini lebih kompleks dan juga sering dipakai di standar medis. Oke, jadi kesimpulannya adalah integrasi antara SIMNS dan RX ini dapat menggunakan database broker dan maupun folder sharing. Yang ini sangat penting karena merupakan integrasi yang digunakan agar meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi pelayanan di rumah sakit. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.